banyak gitu ya, tiba-tiba kita langsung bunuh semuanya misalkan. Misalkan ada 10 rusa, kita langsung bunuh semuanya. Kalau misalkan kebutuhan kita untuk hari ini cukup dengan 1 rusa misalkan, makan dengan 1 rusa, kenapa harus membunuh semua? Hello kawan, we are Young Ghost. Hello kawan, we like adventure most. Ayo kawan, buat lingkaran. Ayo kawan, jangan terberat. Nah, jadi selalu dikemukakan sama Om Beben itu ada kurang lebih 10 common apa gitu ya. 10 Commandment Indian ya. Oh iya. Namanya dari suku Indian Apache. Oke. Amerika. Iya. Itu apa aja, Kang? Jadi yang pertama itu ada yang dari poin 10 ya. Yang pertama itu ada bumi adalah ibu kita. Gitu Kang Jibril. Oke. Kenapa The earth is our mother. Yes. Oke. Jadi bumi adalah ibu kita. Bisa dijelaskan? Oh, tentu bisa. Jadi yang namanya ibu kan memelihara, terus menyusui dan juga melahirkan. Secara harfiah ibu ya. Memelihara apa sih tentang memelihara itu gitu kan? Memelihara ya kita sebagai makhluk hidup yang tentunya bergantung dengan alam. Kita secara tidak langsung sudah dipelihara sama ibu pertiwi. Gitu ya, sama ibu pertiwi. Contoh kita dilahirkan terus sampai bertumbuh, adanya matahari, adanya udara yang kita hirup gitu ya. Setiap detik kita hirup. Itu secara kalau misalkan kita sadar itu ibu pertiwi memelihara kita. Gitu. Terus yang namanya ibu juga bisa menyusui. Salah satunya ya contoh kita hidup di bumi tanpa minum mungkin tidak bisa hidup ya kan. Die gitu ya. Die. Terus kita hidup setiap hari kita makan nasi atau secara makanan pokok di Indonesia itu kan secara langsung ditanamnya di ibu pertiwi gitu ya, di tanah secara ini. Dihasilkan juga oleh bumi ya, gitu ya. Itu bisa disebut dengan menyusui. Kalau kita sadar akan hal itu. Terus ada tentang melahirkan. Contoh melahirkan tumbuh-tumbuhan gitu ya. Tumbuh-tumbuhan juga bisa menjadi sumber makanan bagi kita, food, bagi manusia, bagi hewan gitu ya. Semuanya itu saling terhubung gitu kan. Tentang bumi adalah ibu kita. Jadi poinnya adalah respect our mother earth gitu ya. Betul. Jadi menanamkan budaya itu. Yang kedua apa lagi? Yang kedua tadi apa sih? Hargai semua hubungan. Hargai semua hubungan. Ya itu dia. Jadi maksudnya hargai semua hubungan adalah kalau misalkan kita tidak menghargai antar sesama makhluk hidup, entah itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Oh, jadi honor all your relation. Betul. Itu nggak cuman relation human antar to manusia, human. Betul. Tapi kita harus menghargai juga tentang kehidupan dari hewan, dari tumbuhan. Kalau misalkan kita tidak menghargai dengan itu, mungkin setiap makanan yang kita makan kurang berkah lah ya. Kurang berkah. Saya tidak langsung kan. Ibu pertiwi itu mengasihi kita gitu loh. Iya. Ya itu menjadi satu kesatuan yang disebut unsur ekosistem lah ya. Kita nggak cuman manusia doang. Yang ketiga itu ada open your heart. Iya, buka hati dan jiwamu untuk semangat yang agung. Biasanya apa tuh yang diterapkan? Jadi untuk poin yang ketiga ini buka hati dan sukamu untuk untuk jiwamu untuk semangat yang agung. Jadi contoh kita ini Kang, kalau misalkan kita hidup tanpa tujuan, mungkin akan terasa hampa. Contohnya seperti itu. Di sana ditanamkan di poin ini bahwa setiap
makhluk hidup, kita sebagai manusia dianjurkan untuk ketika hidup di bumi harus mempunyai tujuan yang jelas gitu Kang. Kita ini harus punya tujuan sehingga punya spirit gitu. Kita ini sehingga nanti kita mengetahui kita ini dari mana, terus diturunkan ke bumi untuk apa. Nah, tujuan nanti kita pulang kemana. Iya. Intinya semangat dalam menjalani hidup lah ya. Semangat dalam menjalani hidup sehingga kita bisa terus saling berkontribusi, saling terhubung dengan alam, dengan hewan dan juga tumbuhan, supaya bersinergi terus itu. Oke, yang keempat, semua kehidupan adalah suci, memperlakukan semua makhluk hidup dengan hormat. Ya, sebenarnya dari poin 1 sampai nanti poin 10 itu semua keterkaitan kan. Jadi perlakukan semua makhluk hidup gitu ya. Semua kehidupan itu adalah suci. Kita diciptakan, alhamdulillah gitu ya. Tidak semena-mena diciptakan untuk menjadi perusak gitu loh. Jadi kita diciptakan secara tidak langsung kita harus menjadi kader. Iya. Kader dalam menjaga keseimbangan alam. Oke, itu nomor 4. Yang nomor 5, take from the earth what is needed and nothing more. Oke. Ambil dari bumi apa yang dibutuhkan dan tidak lebih. Ya. Itu gimana bahasa sederhananya? Bahasa sederhananya, kalau misalkan kita ke hutan nih, kalau misalkan survival dalam keadaan keterbatasan makanan misalnya. Contoh kita ambil apa yang dari hutan yang cukup aja untuk hari ini, misalkan untuk makan hari ini, tidak berlebihan. Contoh kita berburu seolah-olah tidak langsung mengambil seenaknya gitu loh. Ketika kita melihat rusa banyak gitu ya, tiba-tiba kita langsung bunuh semuanya misalkan. Misalkan ada 10 rusa, kita langsung bunuh semuanya. Kalau misalkan kebutuhan kita untuk hari ini cukup dengan 1 rusa misalkan, makan dengan 1 rusa, kenapa harus membunuh semua gitu loh. Intinya seperti itu. Falsafah yang ke-6 itu melakukan apa yang perlu dilakukan untuk kebaikan semua. Itu gimana contoh? Jadi kalau misalkan sesama manusia bisa saling tolong menolong. Hal lain tentang alamnya, kita bisa menanam pohon salah satunya. Itu kan dengan menanam pohon kita bisa menjaga ketahanan tanah ataupun bisa ikut melestarikan kandungan air yang di dalamnya. Ketika air itu keluar, itu kan bisa menjadi sumber penghidupan bagi semua ya, kebaikannya jadi ke semua, manusianya itu sendiri maupun kepada hewan. Ya, selalu terhubung lah. Nah, filosofi nomor 7 itu mengucapkan terima kasih terus menerus untuk semangat besar. Jadi seperti itu. Berhubung kita mengadopsinya dari suku Indian, memang kita ketahui juga kan suku Indian dalam bertahan hidupnya sangat luar biasa gitu ya. Dalam mencari makanan untuk sehari-hari pun, mereka ketika berburu tidak langsung nyetok untuk hari esok atau bahkan hari selanjutnya. Yang penting, jadi poinnya apa? Yang penting bertahan dulu lah. Bertahan dulu cukup untuk hari ini. Poinnya adalah bersyukur kepada Sang Pencipta atas kehidupan. Walaupun maksudnya itu harus cukup dengan yang sesuai kebutuhan tadi ya, jangan betul, semua maksudnya. Tetap bersyukur gitu. Intinya tetap bersyukur pada Sukma yang Agung, kepada Sang Pencipta atas kehidupan yang sudah kita jalani dari hari ke hari itu ya. Alhamdulillah. Makanya berterima kasih secara terus menerus tuh, poinnya seperti itu. Harus bersyukur atas kehidupan yang kita alami. Oke, nomor 8 itu berbicara kebenaran tetapi hanya untuk kebaikan orang lain. Maksudnya gimana? Berbicara kebenaran hanya untuk kebaikan orang lain maksudnya? Oke, maksudnya seperti ini. Untuk menjaga tali persaudaraan yang ketat, yang kuat gitu loh. Jadi diajarkan untuk kita semua bahwa kita sesama makhluk sosial itu tidak boleh menjelek-jelekan orang lain. Contohnya seperti itu. Tidak boleh menjelek-jelekan orang lain, yang jelas
Karena ujung-ujungnya bisa membuat gesekan. Jadi gesekan dari konflik gitu ya. Jadi memecah belah lah. Jadi poinnya terus bicarakan yang baik-baik. Misalkan saya dengan Kang Jibril nih orangnya luar biasa hebat, dia sebagai pemateri yang luar biasa, contohnya seperti itu. Iya. Nomor ke-9 itu mengikuti irama alam. Maksudnya gimana? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do apa gimana? Jadi yang menarik di dalam suku Indian ini selalu mengajarkan kepada cucu-cucunya dari kakek buyut dari suku Indian itu, ketika baca-baca tentang suku Indian, banyak poin yang bisa diambil, salah satunya diadopsi oleh Jungle Ghost. Jadi ketika kita berbicara tentang mengikuti irama alam, salah satu contohnya gini Kang. Contoh Kang Jibril nih mau melakukan perjalanan misalkan dari kota A ke kota B, gitu ya, ataupun dari mau melakukan pendakian gunung, gitu ya, dari satu titik ke titik yang lain, gitu, perpindahan itu. Kalau misalkan kita dalam perjalanan itu ketika tiba-tiba hujan, misalkan hujan ataupun longsor ataupun ada bencana alam yang lainnya, kita nggak usah berkecil hati bahwa kita ini tidak bisa melanjutkan perjalanan ke satu tujuan dalam hari ini misalkan. Jadi kita harus mengikuti suara alam kan dengan adanya bencana yang dialami ketika kita melakukan perjalanan, gitu ya. Contoh salah satunya tadi hujan. Ya kita ikuti aja dulu irama alamnya. Jadi bersabar gitu ya. Bersabar. Intinya siapa tahu kan ketika kita dipaksa untuk berhenti dalam suatu perjalanan, ketika kita memaksakan kehendak gitu ya, takutnya kan nanti ada kejadian yang janggal atau yang kita tidak diinginkan. Intinya seperti itu. Walaupun kita tidak bisa melanjutkan perjalanan dalam hari ini misalkan, ya kita jangan berkecil hati. Ikuti dulu irama alam toh. Siapa tahu kan memang bukan rezekinya gitu. Itu irama alam guys. bukan karena fasolasi dong. Oke. Nomor 10, nikmati perjalanan hidup tapi tinggalkan jejak. Enggak, maksudnya bukan nikmati perjalanan hidup tapi jangan tinggalkan jejak. Tapi jangan tinggalkan jejak. Ya. Jadi selama kita masih bernapas gitu ya Kang, lakukan aja yang terbaik untuk kebaikan semua. Contoh menjaga alamnya supaya tumbuhan dan hewan-hewannya bisa lestari. Atau itu juga bisa menjadi sumber penghidupan juga, sumber makanan juga bagi manusia. Jadi semuanya antar manusia, tumbuhan dan hewan itu saling terhubung. Jadi intinya nikmati aja hidup Kang. Nikmati aja hidup, sebagaimana kita melihat air yang mengalir gitu ya. Namun yang diperhatikan jangan tinggalkan jejak. Jangan tinggalkan jejak ini kalau misalkan untuk pengalaman yang bisa disebarluaskan lagi untuk cucu-cucu kita nanti, yaitu bisa diambil. Contohnya yang maksudnya di sini adalah jangan tinggalkan jejak ketika kita melakukan perjalanan. Contoh kita jangan melakukan vandalisme lah secara yang dikenal di kalangan masyarakat luas gitu. Jangan melakukan vandalisme, jangan merusak lingkungan yang ada gitu, intinya seperti itu. Iya. Oke. Sangat dalam sekali. 10 manifesto atau filosofi dari Commandment Indian gitu yang diadopsi oleh komunitas Jungle Ghost Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa share, like, comment, subscribe. Bye-bye. Dan lautan, hewan dan tumbuhan, adat dan rimanya, semua saudara. Hello kawan,
membuat aku